sekali lagi sebuah Ferrari dibungkam setelah kualifikasi. Dalam hal ini, Charles Leclerc bersama insinyur balapnya Brian Bozzi. Mari kita dengarkan mereka bersama karena ini masih merupakan situasi yang cukup memalukan bagi Ferrari karena mereka tidak membiarkan pembalapnya berbicara dan tidak bisa melampiaskan setelah kualifikasi. Sebenarnya, Leclerc dalam kasus ini mengeluh tentang Verstappen. Mari kita dengarkan. Yeah, what Max did is fast. He cannot complain in Singapore when then he does the same elsewhere. So anyway. Dalam kasus ini, Leclerc berkata, astaga, Max ada di tengah. Jika tidak bisa mengeluh di Singapura, yang merupakan sirkuit jalanan karena gangguan, karena kita sedang membicarakan kualifikasi dalam kasus ini, bagaimana bisa tidak mengeluh di sini? Intinya, harus mengeluh karena dalam kasus ini ada ruang untuk bergerak dan Max tidak melakukannya. Jadi, Leclerc mengeluhkan hal ini kepada insinyur balapnya, Brian Bozzi, yang mengabaikannya sepenuhnya. Mari kita dengarkan. Has finished P3. Maksudnya, mengingatkan Charles bahwa Russell tiba di posisi ketiga dalam kualifikasi, jadi dia telah melewatinya, namun tidak mempertimbangkan sama sekali apa yang dikatakan Leclerc saat ini. Dan sebenarnya, kemudian dia juga mengingatkan untuk mengaktifkan DRS. Mari kita dengarkan. Jadi, terus mengingatkan DRS untuk sengaja membungkam Leclerc, yang pada saat itu sedang mengeluh tentang Verstappen. Leclerc yang kesal juga berkata, ya, jangan ingatkan saya 10 kali. Dan itu benar, teman-teman. Karena sekali lagi kita melihat skenario seperti yang kita lihat kemarin dengan Hamilton, yang sepenuhnya diabaikan oleh Riccardo Adami. Dalam kasus ini, kita memiliki Brian Bozzi, insinyur balap Leclerc, yang mengabaikan Leclerc sendiri tentang episode ini dalam kualifikasi. Dan itu sangat disayangkan karena Ferrari kemudian membaik dari kualifikasi sprint ke balapan sprint dan kemudian ketika taman tertutup untuk kualifikasi dibuka lagi, mobilnya membaik. Namun, komunikasi tetap menjadi masalah utama di dalam Ferrari dan ini tidak menyenangkan untuk didengar karena para pembalap perlu melampiaskan di radio tim dan dalam kasus ini, Leclerc tidak didengar oleh tim. Mari kita lihat juga klasemen bersama. Mari kita lihat juga perbandingan waktu yang sangat menarik antara telemetri kualifikasi sprint dan telemetri kualifikasi normal untuk membandingkan antar tim. Karena Ferrari adalah salah satu dari sedikit tim yang meningkat dari kualifikasi sprint ke kualifikasi, sementara tim lain memburuk. Mari kita lihat alasannya. Namun, pertama-tama mari kita lihat klasemen kualifikasi. Mari kita tinjau juga episode bentrokan antara Norris dan Piastri, tentunya episode untuk kejuaraan dunia. Sebelum memulai, harap tinggalkan like sebagai dukungan berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di saluran. Dan dengan mengatakan ini, mari kita lihat sebentar klasemen. Melihat Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton, ini adalah 5 besar dalam kualifikasi dan kami melihat Ferrari yang hebat dalam kasus ini, ketiga dengan Leclerc, kelima dengan Hamilton. Selain itu, Hamilton dan Leclerc di depan misalnya Piastri yang datang ke-6 dan sebuah Ferrari yang sangat meningkat dari kualifikasi sprint ke kualifikasi normal sebagai keseimbangan dari mobil. Bahkan, jika kita melihat perbandingan dengan waktu, kita melihat sebentar telemetri, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana. Ini adalah waktu yang dibandingkan. Verstappen, Norris, Leclerc, Russell. Kami melihat bahwa Ferrari sangat meningkat baik di bagian snake maupun di bagian sektor terakhir yang merupakan bagian kritis jika kita ingin jadi tikungan ini lambat dan juga di bagian cepat. Bahkan, kita melihat telemetri ini dengan baik di sini yang merupakan perbandingan Leclerc dalam putaran di kualifikasi yang merupakan kualifikasi normal dan putaran yang ini dari Hamilton dalam kualifikasi normal. Jadi, yang ini adalah dalam kualifikasi yang kita lihat untuk balapan hari ini. Kemudian, kita juga melihat perbandingan antara kualifikasi sprint dan kualifikasi. Dalam kasus ini, kita melihat di mana Hamilton mendapatkan keuntungan. Dia mendapatkan keuntungan di bagian snake, jadi dia lebih cepat di bagian snake dibandingkan dengan Leclerc, tetapi dia kehilangan seluruh bagian akhir Hamilton karena bannya terlalu panas dalam kasus ini, dan karena itu tidak bisa dan tergelincir terlalu banyak dan kita melihat bahwa dibandingkan dengan Leclerc, dia memiliki lebih banyak cengkraman. Leclerc bisa lebih cepat. Selain itu, Leclerc lebih cepat di keluar tikungan, Hamilton lebih cepat di masuk pendekatan yang berbeda dari tikungan di Austin. Mari kita lihat perbandingan Leclerc dan Leclerc dalam arti waktu kualifikasi 1, 32, 8, dan waktu kualifikasi sprint 1, 33, 1. Saya akan memberikan gambaran umum terlebih dahulu. Bahkan kita melihat di sini, seperti yang saya katakan 3/10, Leclerc meningkat 3/10 dalam kasus ini.
Jika kita melihat waktu Hamilton meningkat 0,1 antara kualifikasi sprint dan kualifikasi, sementara Verstappen memburuk 0,3 karena ia mencatat 32,1, 0,4, ia mencatat 32,1 dalam kualifikasi sprint dan 32,5 dalam kualifikasi. Sementara Norris memburuk 0,6, jadi memburuk cukup banyak dalam kasus ini. Jadi antara spin, qualifying, dan kualifikasi 32,2 dan 32,8, sementara Mercedes berperilaku sedikit seperti Ferrari, sebenarnya tidak membaik maupun memburuk, 32,8 dan 32,8, jadi tidak membaik seperti Ferrari, tetapi juga tidak memburuk begitu banyak, tidak seperti Red Bull, tidak seperti McLaren. Tentu saja kita berbicara tentang perbaikan dan penurunan terkait dengan waktu sprint qualifying, karena kemudian Verstappen, seperti yang saya tunjukkan juga dari klasmen di sini, tentunya tiba pertama, Norris kedua dalam kualifikasi, jadi dia mencatatkan waktu yang sangat bagus untuk dikatakan lebih baik dari Ferrari. Namun ini adalah delta time, margin seberapa jauh Ferrari telah meningkat antara satu putaran dan yang lainnya. Dan di mana perbaikannya, misalnya Ferrari milik Leclerc antara sprint qualifying dan kualifikasi. Nah, jika kita melihatnya garis putih adalah waktu sprint qualifying, sementara garis merah adalah waktu kualifikasi. Kita melihat bahwa telah membaik cukup banyak dalam Snake, berhasil melaju sedikit lebih cepat. Tetapi bagian di mana Ferrari paling banyak meningkat adalah di sektor terakhir. Sebenarnya dari sini dan seterusnya adalah tempat semua keuntungan terjadi. Faktanya sampai saat ini, sampai sebelum rem, jika tidak salah, ini harus menjadi rem dari tikungan hairpin. Ya, sampai ke rem yang dari tikungan hairpin sebelum setelah jalan lurus kedua, delta time berada di angka 0. Kemudian maju mencapai selisih hampir 0,3. Jadi Leclerc benar-benar dapat keuntungan besar pada waktunya di sprint qualifying. Ia dapat melakukan jauh lebih baik dan masuk lebih kuat. Dalam kasus ini kita melihat bahwa ia dapat masuk ke semua tikungan lebih kuat dan keluar tidak begitu pelan. Sebenarnya, ia berhasil keluar cukup selaras. Memperoleh banyak juga dalam perjalanan seperti garis, lebih sempit di tikungan yang sangat sulit ini. Nanti kita akan membahasnya bersama juga, tetapi kita melihat bahwa ia dapat melaju sangat cepat. Ini adalah tikungan cepat sebelum tikungan terakhir. Tingkatnya, ia dapat melaju jauh lebih cepat dalam waktu kualifikasi dibandingkan dengan waktu sprint qualifying. Mengapa? Karena kita melihat bahwa Ferrari lebih seimbang dalam waktu yang dibuat dalam kualifikasi dibandingkan dengan waktu sprint qualifying. Kita melihat perbedaan dan detail di longboard. Saya tunjukkan terlebih dahulu bagaimana Ferrari tampil dalam sprint qualifying dan kemudian saya tunjukkan perbedaannya dengan putaran dalam kualifikasi. Mari kita lihat bersama. Allora, baiklah, sebentar saya ambil waktu. Ini adalah waktu Leclerc dengan ban medium tetapi dalam sprint qualifying. Namun untuk menunjukkan keseimbangan mobil kepada Anda, lihat bagaimana ia melompat, lihat semua koreksi pada kemudi. Nah, ini adalah gejala dari mobil yang tidak stabil. Semakin banyak getaran yang Anda alami, semakin banyak lonjakan yang Anda alami dari mobil, semakin sedikit Anda dapat melaju cepat seperti kecepatan perjalanan. Mari kita lihat momen yang sama, katakanlah dalam arti kita melihat putaran kering Leclerc yang dibuat dengan bambut dalam kualifikasi. Tentu, Anda tentunya memiliki lebih banyak cengkraman dengan ban lembut. Tetapi keseimbangan mobil lebih baik. Jadi mari kita lihat bersama selalu bagian dari Snake dan kemudian mari kita lihat juga yang terakhir, sebenarnya tikungan kedua dari terakhir yang dimana Leclerc mendapatkan banyak keuntungan. Kita lihat di sini bagian dari Snake. Sekarang saya tunjukkan kepada Anda bersama. Inilah dia. Mari kita lihat. Maaf, saya matikan volume. Lihat betapa sedikit gerakan yang dilakukan Charles pada kemudi. Maksudnya, jauh lebih halus, dalam perubahan arah mobil jauh lebih halus, dan memiliki keseimbangan yang lebih baik antara depan dan belakang, berhasil lebih tepat pada garis, dan juga memiliki lebih sedikit getaran pada kemudi. Gejala bahwa keseimbangan tepat dan berhasil. Katakanlah, meredam semua ketidakrataan dari trek dan oleh karena itu berbagai lekukan yang ada. Jadi ini menunjukkan bahwa Ferrari telah banyak meningkat antara sprint qualifying dan kualifikasi, karena Ferrari telah mengubah pengaturan setelah sprint race menjelang balapan hari ini pada hari Minggu. Jadi Ferrari telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal ini dan saya ingin menunjukkannya. Tetapi aneh bahwa Ferrari tidak langsung tampil dengan pengaturan yang baik. Ini membuat kita memahami bahwa Ferrari kesulitan dalam mempersiapkan akhir pekan dan oleh karena itu dalam berbagai simulasi pra-akhir pekan. Dan itu adalah salah satu kekuatan jika kita ingat di masa lalu, karena Ferrari berhasil melaju sangat cepat pada akhir pekan sprint berkat persiapan simulasi, ada yang tidak beres dengan korelasi bagian bawah mobil dan mobil itu sendiri, keseimbangan dan berbagai perubahan, pembaruan yang dibawa selama musim. Keseimbangan tidak cocok, katakanlah, pada semua aspek ini sehingga bahkan simulasi tidak sesuai dengan data realitas. Karena itu mereka mengubah pengaturan setelah sprint race.
Hal lain, mereka juga mengubah pengaturan untuk mencoba memiliki mobil dengan lebih banyak traksi, sedikit kurang kecepatan maksimum, karena Anda harus mencoba lebih mengelola ban dalam balapan pada hari Minggu dibandingkan dengan sprint race yang memiliki putaran efektif lebih sedikit dan mobil juga lebih ringan. Setelah mengatakan itu, saya ingin memberikan sedikit gambaran. Saya sangat tertawa mendengar pernyataan Hamilton yang mengatakan bahwa dia ingin mengejar kemenangan. Saya tidak tahu, dari mana pernyataan ini keluar, tetapi dia mengatakannya setelah kualifikasi. Dia mengincar kemenangan dalam balapan. Kita akan lihat apakah ada yang terjadi di depan. Saya ingatkan kembali klasemen sebentar bahwa dia mulai dari posisi kelima, jadi saya rasa sedikit aneh. Tetapi kita lihat saja, podium dapat dicapai oleh Ferrari. Jika ada sesuatu terjadi di depan antara Verstappen dan Norris, mungkin dia bisa mempertimbangkannya juga. Pasti Hamilton harus mengincar untuk mengambil posisi dari Russell. Mercedes tidak tampak begitu bagus dalam kecepatan balapan dibandingkan Ferrari yang telah meningkat. Jadi kita lihat saja, kita lihat. Tetapi tentunya semuanya harus dievaluasi juga di lintasan. Dan saya juga ingin menunjukkan detail lain yang sangat menarik. Dalam kualifikasi, kami melihat insiden Isaach Hadjar yang akan saya tunjukkan, di mana setelah itu dia mengeluh. Saya sangat menyukai caranya bereaksi seperti tinju sejati, yaitu marah pada dirinya sendiri, dan mari kita lihat bersama. Baiklah, kami telah melihat pole Verstappen. Dia melakukan putaran yang luar biasa. Saya akan menunjukkan bagian snake, hanya karena selalu menyenangkan melihat Max mengemudi di bagian ini. Lihat di sini ketepatan Max dalam memutar setir. Sesuatu yang luar biasa, luar biasa. Hebat Max, dan dia juga melakukan keajaiban di akhir, menurut saya, di tikungan ini. Mari kita lihat apakah kita bisa melihatnya bersama yang berikutnya di sini. Di sini Max melakukan keajaiban, maaf saya keluarkan. Lihat di sini. Pam. Dia bisa sangat tepat mencapai batas garis putih tanpa berlebihan. Dan juga di sini untuk Leclerc yang melakukan putaran yang baik yang belum saya tunjukkan sebelumnya. Kami hanya melihat sektor pertama. Saya akan menunjukkan bagian akhir juga yang telah saya sebutkan dan di sini dia membuat perbedaan dibandingkan putaran sprint qualifying. Di sini dia juga mengeluh tentang Max, saya kira di antara lain jika saya tidak salah, atau tentang mobil lain yang bergerak. Namun lihat di sini. Pam. Dia bisa tepat dan mencapai dengan baik pada keluaran, sempurna seperti cara mengemudi Leclerc dalam kasus ini. Sekarang saya ingin menunjukkan, mari kita bicara tentang sprint race, karena banyak hal yang terjadi dan kita harus mengomentarinya. Ada juga insiden putaran balik Leclerc dalam kualifikasi. Dia melakukan kesalahan pada tikungan terakhir. Namun, mungkin saya tunjukkan untuk melengkapi, jadi setidaknya kita melihatnya. Ini dia. Leclerc pada titik tertentu dalam kualifikasi membuat kesalahan. Sepertinya putarannya tidak akan pernah selesai dan dia melakukan spin di sini. Tidak ada yang serius dalam arti hanya berputar, tidak menabrak dinding, jadi tidak ada yang benar-benar terjadi. Sementara yang saya katakan sebelumnya tentang McLaren yang cukup sulit dikendalikan dalam kualifikasi, kami juga melihatnya kemudian dengan Norris yang membuat beberapa kesalahan. Kita lihat di sini bahwa dia menyentuh penghalang yang adalah sesuatu yang tidak dilakukan, teman-teman. Kami telah melihat dengan Max bahwa dia tidak pernah menyentuh penghalang, tetapi Norris bersikeras untuk menyentuh penghalang di sini. Ini dia sekali, dua kali, dan seluruh bagian belakang bergerak. Jadi di sini tidak seharusnya menyentuh penghalang. Tentu saja ini adalah bagian dari sirkuit yang memiliki banyak lekukan. Jika Anda menyentuh penghalang, Anda akan mendestabilisasi mobil. Jadi itu benar-benar salah di sini Norris. Mari kita bicara sekarang tentang sprint race. Akhirnya saat terpanas yang harus kita bicarakan bersama. Jadi, menurut saya teman-teman, melihat semua gambar, semua pandangan on-board, kesalahan utama adalah kita. Maaf adalah Piastri. Kesalahan utama adalah Piastri karena menurut saya dia melintasi di titik yang merupakan tikungan 1 Austin, di mana Anda tidak bisa melintasi lintasan karena jelas ada pembalap di belakang. Seperti yang dikatakan oleh Piastri sendiri yang mengatakan, kami datang agak panjang di tikungan 1 dan kemudian saya mencoba untuk melintasi datang begitu panjang di tikungan 1. Karena tepat Norris, kita akan melihatnya juga dari pandangan ini memperpanjang lintasan, mengerem lebih dalam. Jika Anda pergi begitu panjang, jika Anda melintasi, jelas ada pembalap di dalam jelas. Jadi di sini adalah kesalahan, menurut saya sederhana dari Piastri yang kemudian mengakibatkan penarikan kedua McLaren. Mari kita lihat di sini. Lihat betapa jauh lebih maju mereka dibandingkan titik apex. Di sini Norris ditabrak dari belakang oleh Piastri, dan di sini menurut saya kesalahan lebih pada Piastri.
aturan papaya yang kita lihat tidak berfungsi, pembalap harus dibiarkan bebas untuk balapan dan dalam kasus ini, tentu saja, itu adalah kesalahan penilaian Piastri. Hülkenberg tidak bisa menghilang dalam kasus itu karena jika kita lihat dari sudut pandang lain dari atas, terlihat bahwa dia tidak memiliki ruang di dalam. Sekarang kita lihat di sini, apakah kita bisa melihat kembali startnya. Nah, di sini kita punya start dari atas, kita bisa melihatnya bersama dan kita jelas melihat bahwa Hülkenberg lihat di sini tidak memiliki ruang. Di sini memperpanjang jalur. Kalian lihat ada ruang di dalam dan jadi Hülkenberg terjebak di antara Alonso dan Piastri dan di sini Piastri mencoba untuk menyeberang tetapi salah arah karena dia memiliki lebih banyak ruang di luar. Dalam kasus ini Piastri dibandingkan dengan Hülkenberg yang tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi Piastri terlalu optimis kemudian dia menjadi pusat. Hülkenberg menyentuhnya dan Piastri kehilangan kendali lalu menyentuh Norris, sedikit efek domino. Dan Alonso untuk sesaat menemukan dirinya, lihat di sini, 1 detik. Alonso berada di posisi kedua untuk sesaat dan kita lihat sedikit, jadi ini yang terjadi. Jika kita lihat juga Ferrari, start Leclerc sangat mencengangkan karena dia menemukan dirinya terjebak dengan Hülkenberg di depan, kemudian dia berada di posisi keempat, jadi dari ke-10 naik ke keempat. Sekarang kita lihat juga berbagai start. Tapi sebelumnya, saya ingin menunjukkan kepada kalian sejenak pernyataan Alonso yang membuat cerita tentang itu. Kemudian kita juga melihat startnya. Inilah yang saya katakan tentang Alonso sebelumnya yang untuk sesaat menemukan dirinya. Lihat di sini di dalam ketika semua orang ada kekacauan di tikungan 1. Jelas dari sprint race dan Alonso menemukan dirinya di dalam. Mengatakan ini, saya juga menunjukkan pernyataan Fernando yang dia buat tentang cerita. Kita lihat apakah saya menemukannya, jika tidak kita bisa melewati. Kemudian kita beralih ke analisis start Leclerc yang saya katakan juga sama pentingnya. Bahwa Leclerc melakukan start yang sangat mengesankan, nah di sini kita memilikinya. Ini adalah start maaf ke dalam yang kemudian menjadi luar dan berhasil mendapatkan kecepatan lebih dalam kasus ini dan juga melewati Alonso yang keluar sangat pelan. Dia berhasil membawa dirinya lihat. Maksudnya dia melakukan keajaiban dalam kasus ini Leclerc, start yang luar biasa dari posisi ke-10 ke ke-4, singkatnya start yang sangat hebat. Mengatakan inilah pernyataan Alonso yang saya katakan sebelumnya, ini adalah cerita yang saya publikasikan, tingkat keberuntungan ini, tingkat keberuntungan tahun ini, kita sedang pulih untuk tahun depan, untuk tahun 2026. Ya sebenarnya Alonso juga di sana adalah situasi yang cukup sulit karena tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa pergi keluar atau ke dalam karena sudah terlalu di dalam. Singkatnya, ini adalah sedikit cerita yang Alonso buat saat berbicara tentang sprint race. Mengatakan ini, menurut saya kesalahan yang cukup sepele dari Piastri, karena harus mengharapkan seseorang akan masuk ke dalam kasus itu tidak bisa menyeberang jalur. Ini mengingatkan saya pada Sainz yang melakukan hal yang sama dengan menyeberang jalur di tikungan 1. Jelas bahwa kemudian tetap merupakan kecelakaan balapan dan tidak perlu menghukum siapapun dalam kasus ini, tidak Hülkenberg atau Piastri, maksudnya tidak ada yang perlu dihukum. Tapi, kamu tahu bahwa kamu agak melebar di tikungan 1, jangan menyeberang, lebih baik pergi melebar dan mencoba menyalip dari luar. Jika tidak berhasil mendapatkan posisi, singkatnya kamu memiliki berbagai strategi untuk menghindari kontak dan mencoba menyalip lawan di depan, dan ini adalah kesalahan Piastri. Norris juga membelanya sedikit terlalu banyak. Piastri disentuh dari belakang, jadi itu bukan kesalahan Piastri, kata Norris. Tapi menurut saya, jika kalian bermain untuk kejuaraan dunia, bersikap sedikit lebih sinis, Norris saya lihat sedikit terlalu baik saat ini. Mengatakan ini, Max memanfaatkannya, memenangkan sprint race, dan kemudian memiliki 281 poin, dan kemudian Norris punya 314 poin, sedangkan Piastri 336. Kita lihat juga klasemen bersama, ini dia dalam urutan. Piastri 336 poin, 314 Norris, dan 281 Verstappen. Jadi ini adalah 3 teratas dunia. Kita akan lihat bagaimana mereka bermain juga untuk balapan. Saya juga menunjukkan kembali klasemen kualifikasi karena jelas dengan disebutkan dari sprint race kualifikasi. Yaitu kualifikasi sprint, kualifikasi normal selalu sedikit kekacauan. Namun, ini adalah great start balapan saya berharap Ferrari bisa melakukannya dengan baik karena menurut saya, syarat untuk melakukannya dengan baik telah banyak meningkat, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, dalam keseimbangan Ferrari dan jadi saya berharap dapat melakukannya dengan sangat baik. Saya akan merangkum sebentar tikungan 1 di Austin. Perhatian, karena tikungan 1 di Austin selalu kacau, jadi akan seperti itu juga untuk awal tentu saja balapan biasa. Jadi, hati-hati untuk menghindari mungkin insiden, kekacauan, jadi itu adalah sedikit apa yang mungkin terjadi.
Kita akan lihat nanti, saya penasaran. Kami juga melihat serangan Russell dalam sprint race ini, saya akan menunjukkan dengan cepat, di mana ia mengubah arah pada detik terakhir. Tapi pintar karena ia mengubahnya sebelum. Lihat bertahan. Banyak orang membandingkannya dengan insiden yang terjadi dengan Norris dan Verstappen. Itu jelas dua hal yang berbeda. Dalam kasus ini Verstappen sedang bertahan, keduanya keluar dari jalur, jadi masuk akal bahwa Verstappen mendapatkan kembali posisi di depan, jadi bukan berarti Verstappen menyalip Russell dari luar. Verstappen bertahan dan mendapatkan kembali posisi karena Russell keluar dari batas track dan oleh karena itu tidak bisa mengambil posisi. Jadi saya anggap itu sebagai insiden normal dalam balapan dan ia mencobanya. Russell melakukan dengan baik, Max juga melakukan dengan baik untuk bertahan dengan cara ini, jadi tidak ada yang istimewa. Dengan mengatakan itu, teman-teman beritahu saya dalam komentar prediksi Anda untuk balapan. Baiklah, saya juga ingin membuat prediksi kali ini dan menurut saya Verstappen menang, Norris kedua, dan Leclerc ketiga. Menurut saya mereka tetap seperti itu. Tapi Piastri juga bisa finish ketiga, sangat tergantung pada startnya, pada ritme, tetapi tiga teratas bisa tetap dalam urutan itu. Beritahu saya juga prediksi Anda, beritahu saya apa yang Anda pikirkan tentang kata-kata Leclerc dengan Brian Bozzi, tim radio, dan semua yang telah kami analisis antara kualifikasi dan sprint train race. Saya penasaran untuk membaca dan menjawab semua komentar Anda. Saya ingatkan Anda untuk meninggalkan like berlangganan, mengaktifkan notifikasi agar tidak melewatkan video apapun di saluran. Di sini dari Rasta semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.